Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Deng-deng-deng-deng-deng-deng. Dua penyanyi yang dikenal sebagai spesialis lagu cover, Triswaka dan Zinedine Zidane, mendadak menjadi bahan perbincangan yang ramai di media sosial. Pasalnya, keduanya dianggap mengolok-olok Andika Kangen Band karena membuat lelucon memparodikan gaya menyanyi Andika dengan cara yang nyeleneh. Akibat video parodi tersebut, keduanya kemudian dirujak oleh netizen. Netizen menganggap tidak selayaknya Triswaka dan Zinedine Zidane yang seorang penyanyi cover menghina Andika Kangen Band yang jelas-jelas punya album sendiri dan lagu-lagunya digandrungi oleh banyak orang. Triswaka dan Zidane pun akhirnya meminta maaf kepada Andika Kangen Band. Andika yang sempat melayangkan somasi dan menuntut permintaan maaf pun akhirnya memaafkan keduanya. Ia bahkan memberikan pesan kepada Triswaka dan Zidane agar insiden ini menjadi pelajaran yang berharga bagi mereka berdua. Ya, tentu saya sepakat dengan Andika si Babang Tampan ya. Semoga insiden ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi Triswaka dan Zidane. Juga buat siapa saja yang sedang punya niat untuk menghina Andika Kangen Band. Ingat, walau dulu mereka kerap diejek dan dianggap norak, namun bagi kami mereka adalah pahlawan musikal dan spiritual ya. Kangen Band dan juga band-band seperjuangan seperti ST12, Fakitos, Wali, LKC dan yang sebangsanya itulah yang mengisi kehampaan hidup kami. Mereka lah yang lagu-lagunya kami hafal di luar kepala. Jauh lebih kami hafal ketimbang rumus Pitagoras atau dasar Dharma Pramuka. Mereka lah yang menemani hari-hari kami dengan kaos dan celana Pro Shop, Black ID, Kick Denim, Spider Bill, sampai Rolling itu ya. Mereka lah yang menemani kami bahkan ketika kondisi kami sedang terpuruk. Ketika HP kami belum iPhone, Xiaomi atau Samsung, tapi masih Nexian, Cross, dan Mito. Mereka lah yang membersamai kami di dalam bilik-bilik warnet yang temaram dan sendu itu. Bersama lumba-lumba billingnya yang sangat akrab itu. Maka ketika mereka dihina, diserang, diolok-olok, mendidih darah kami. Kehormatan kami serasa diinjak-injak. Jiwa korsa kami tumbuh. Kalian telah membangkitkan monster dalam diri kami yang butuh musuh bersama. Buat kalian, Triswaka, Zidane, atau siapapun, sekali lagi, jangan pernah terpikir satu kali pun untuk menyentil junjungan masa remaja kami. Sebab jika kalian melakukan itu, niscaya mampus kok dikoyak-koyak Melayu. Deng-deng-deng-deng-deng. Info. Nah, cocok iki Jokowi disopiri karo Anies iki sesuk nek wis dadi pejabat cocok ya dadi pasangan sopir karo kena iso nglangsir pasir muntilan lho, Pak. Deng-deng-deng-deng. Manchester United dibantai Arsenal 3-1 dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan ke-34 tanggal 23 April 2022 lalu. Kekalahan tersebut makin menambah luka MU yang sebelumnya juga dibantai 4-0 oleh Liverpool. Dalam pertandingan melawan Arsenal kemarin, MU tampil tanpa bek mereka Harry Maguire. Tidak tampilnya Maguire dalam pertandingan tersebut tentu membuat netizen riuh. Maklum saja, selama ini banyak orang yang menjadikan Maguire sebagai kambing hitam kekalahan MU dalam berbagai pertandingan. Maka tidak tampilnya Maguire dalam pertandingan MU yang berujung kekalahan itu oleh netizen dianggap sebagai bukti bahwa MU memang tim yang buruk, bukan semata karena faktor Maguire. Aneka meme pasca pertandingan yang menunjukkan foto Harry Maguire yang sedang duduk di bangku cadangan pun langsung bermunculan di timeline. Bagi MU, kekalahan melawan Arsenal pekan lalu tentu saja membuat mereka makin tersudut, sebab kesempatan mereka untuk lolos ke Liga Champions makin tertutup. Alhamdulillah, pertolongan Tuhan selalu hadir untuk hamba-hambanya ya, tak terkecuali buat Mas Harry Maguire ini ya. Nyaris sekian lama dirinya selalu menjadi kambing hitam kekalahan MU, dianggap sebagai biang kerok, dianggap sebagai kerikil di dalam sepatu. Namun kini Tuhan menunjukkan kuasanya ya. Mas Maguire tidak dimainkan dan Tuhan memberikan kekalahan pada MU dengan memberikan kegagalan pada penalti Bruno Fernandes, offset golnya Ronaldo dan membuat dua sepakan Diogo Dalot hanya mengenai tiang gawang. Tentu saja itu adalah kebesaran Tuhan untuk melindungi Harry Maguire ya, untuk membuktikan bahwa MU memang bodoh dan dungu dengan atau tanpa Maguire. Cukuplah satu pertandingan tanpa Maguire dan orang-orang kini sadar ya bahwa back dengan harga yang ngedap-ngedapi itu bukanlah sebab tunggal kebobrokan MU. Semoga setelah ini Mas Maguire bisa hidup lebih tenang jauh dari olok-olok fans. Sungguh
tiada hijab antara Tuhan dengan doa orang-orang yang teraniaya. Rosa menjadi salah satu artis yang ikut terseret dalam lingkaran kasus robot trading ilegal DNA Pro. Dirinya diketahui pernah tampil sebagai penyanyi dalam acara yang digelar oleh DNA Pro. Karena hal itu pula lah dirinya mengaku bahwa honornya saat mengisi acara DNA Pro sebesar 172 juta rupiah disita oleh pihak kepolisian. Rosa menyatakan bahwa dirinya sudah menyerahkan uang tersebut kepada penyidik Polri. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menyatakan bahwa penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan barang bukti terkait kasus robot trading DNA Pro. Sebab memang para tersangka yang sudah ditangkap membeberkan aliran dana DNA Pro ke sejumlah artis dan publik figur. Netizen pun beramai-ramai mendukung Rosa dan mencecar pihak kepolisian. Mereka menganggap bahwa tidak seharusnya honor menyanyi Rosa ikut disita, sebab itu adalah hak Rosa sebagai penyanyi profesional yang melaksanakan pekerjaannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bahkan ikut menyoroti penyitaan honor manggung Rosa ini. Menurut Dasko, Rosa tak perlu mengembalikan uang yang sudah ia dapatkan, sebab ia mengisi acara secara profesional dan tidak terlibat dalam praktik kejahatan DNA Pro. Ya, terkait Rosa yang uang hasil honor menyanyinya disita oleh pihak kepolisian ini, kami telah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten untuk mengobrolkan hal ini ya. Jadi siapa narasumber kita? Ya, Mas Prayit. Jadi Mas Prayit ini dulu adalah juga apa? MC ya? MC yang kebetulan juga pernah mengisi acara DNI Pro ya, DNI Pro dan disuruh mengembalikan juga. Ya, jadi Mas Wahid, gimana perasaan jenengan dulu pas disuruh mengembalikan uang dari DNI Pro karena ternyata DNI Pro terlibat kejahatan gitu, pencucian uang gitu, Mas? Ya. Oh, sebenarnya cuma dikembalikan seperempat. Oh, enggak semuanya. Oh, rasudi gitu ya. Oh, taktiknya begitu. Nah, terus kok nggak kelacak gimana? Oh, sudah langsung dibelikan makanan ya. Jadi kalau polisi bilang harus mengembalikan nyo untalan wet taiku ngono ya. Oh, mantep. Oh, triknya bagus banget itu, Mas. Buat beli bir sekalian, Mas. Jadi kalau dikembalikan tak gitu kubir ya nek pengen balik nyo uyoh kudu mben ngono ya berarti ya. Mantap. Oh, taktik yang bagus. Tapi kalau menurut jenengan sebenarnya etis gak sih uang honor ya, uang honor profesional ini kemudian dikembalikan? Oh, tidak etis. Oh, oh, jadi kalau Mbak Rosa ini tadi gimana pendapat jenengan? Oh, boleh dikembalikan, tapi nanti kombes polisinya gantiin nyanyi Mbak Rosa gitu ya? Wah, suaranya elek berarti kok. Oh ya, makanya nggak usah disita ya, karena itu honor profesional gitu ya. Oke, siap. Berarti pendapat panjenengan sama seperti netizen dan banyak orang-orang yang bilang bahwa Rosa nggak perlu mengembalikan itu ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah obrolan saya bersama Mas Prayit. Obrolan saya bersama Mas Prayit ini sekaligus mengakhiri perjumpaan Mojok Mentok episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih profesional. Sampai jumpa. Oh ya, kami juga ingin mengabarkan karena ini kita mudik ya Mas Prayit ya. Saya mudik sih, saya mudik ke rumah mertua. Jenengan mudik nggak? Oh ya, Mas Prayit juga mudik ke Polewali Mandar ya. Jadi minggu depan kami libur dulu, kami pengen bersilaturahim dengan keluarga di rumah. Sholat Id Pak ya? Mantap, sholat Id di rumah kami masing-masing, di masjid rumah kami masing-masing ya. Semoga di hari liburan besok Anda bisa berkumpul dengan keluarga, tidak ditanyai pertanyaan yang aneh-aneh, dan bisa makan apalah kelici, tape, untir-untir atau apapun snack lebaran. Kita bergembira bersama, berbahagia menghabiskan waktu lebaran dan mudik yang untuk pertama kalinya setelah pandemi bertahun-tahun belakangan ini. Sampai jumpa, semoga bahagia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yuk, takbir, ayat yuk. Allahu Akbar. Kurang seminggu deh. Oh ya, sesuk wae. Besok mudikin numpak apa, Pak? Ning Polewali Mandar. Ora numpak apa-apa, lanjut piye? Oh, nglangi, ngelaju langsung renang sok kene tekak Polewali Mandar. Oh, mantep, petarung kaya triathlon berarti ya. Siap. Edan, yuk lancar per menit. Dan ini rider mantep iki berarti.